Malam ini kan judulnya lecture performance-nya Balet Sambal Mata. Iya, aneh ya. Kenapa balet sambal mata? Itu ya? dia, padahal kan kita kalau dengar balet tuh pasti pikirnya fine dining. Oh, ini tiba-tiba Sambal mata. Kita tanya aja nih sama orangnya. Oh ya mangga silakan. Yang jadi biang gara-garanya. Kenapa Mas Rusdi namanya balet sambal mata? Ballet ya. Basically ballet tuh romantic. Karena semua gerakannya tuh ada sustain, terus poetical, dan ada kayak dream dan lain-lain. Kayak kita lihat aja ya, yang bagian pertama kan, walaupun gerakannya intrigis gini, tapi semuanya kita ngerasanya dibawa ke satu alam yang romantis gitu, ya kan. Nah kalau Indonesia aslinya spicy. Berbumbu. Spicy gitu kan. Tadi aja gitu sebelum tarian itu spicy banget tuh si Sabar sama Po Engkar. Ya kan. Nah jadi balet sambal mata adalah spicy romance. Spicy romance. Oh, kan kayak apa tuh coba? Iya, kayak gimana tuh? Iya. Spicy romance itu. Spicy romance kayak gimana? Jadi udah romance tapi penuh spicy, bumbu gitu. Penuh bumbu gitu. Karena ya itu ramuan yang seperti dua yang tadi gitu kan. Maksudnya secara umum misalnya tari-tari tradisi kita mohon maaf kurang nggak penting gitu. Romance tuh nggak penting gitu. Sama kayak masyarakat kita rata-rata. Ayo dong ngomong I love you, aku sayang kamu, atau gue cinta sama lo gitu. Udah tahu deh, nggak usah diomongin. Iya sih. Gitu. Kalau orang sana dari pagi sampai malam tuh ngomongnya I love you. Baru kenal sweetheart, honey gitu. Oh iya benar. Ya kan kita mana ada gitu madu gitu nggak ada. Gak ada. Gak enak. Biasanya kalau madu tuh nawarin jual madu. Iya. Udah habis. Iya. Gitu. Tapi kalau ini jadi satu blend yang baru, itu akan menjadi sesuatu yang ya itu kalau saya ngomong genre baru dan akan menggoyang dunia loh itu. Wah. Kalau makanan kan menggoyang lidah, kalau tarian yang atau menggoyang perasaan, whatever gitu. Nah itu yang Indonesia bisa menyumbang ke dunia tuh spice-nya. Kayak dari zaman dulu, kenapa ada akhirnya ada penjajah, ada macam-macam, karena kan spice, karena kan bumbu gitu loh, rempah-rempah gitu. Iya. Nah karena makanan juga berempah-rempah, badannya juga spicy. Badannya juga seperti spicy. penari kita ini, Iya. coba kita lihat gitu. Dia belajar balet kontemporer, tapi badannya sangat Indonesia, spicy. Oh spicy ya. Langsung dia Ya, berdiri. kan, lihat gitu. Inilah bumbu-bumbu ya. Maksudnya inilah bumbu-bumbunya. Bumbu-bumbu. Coba tari Betawi seperti tadi gitu dasarnya kan. Nah spicy banget kan itu. Gitu. Seperti itu. Jadi ternyata ya, oke. Tapi Mas yang mempengaruhi gitu kan tadi Mas Susi bilang bahwa wah tanah Indonesia tuh tanahnya bumbu gitu ya, the land of spices akhirnya juga jadi ke makanan, akhirnya jadi ke badan gitu. Bagaimana dengan selain dari makanan, apakah musikalitas khas Indonesia itu juga mempengaruhi gerakan Mas? Kalau pengalaman saya ini ya, saya agak malu-malu sebenarnya ngomong banyak akademisi yang hebat-hebat di sini tapi cuek aja deh. Gaya Betawi aja kali ini ya. Musik kalau kita ini secara umum aja itu ballet itu kan dasarnya orkestra, dasarnya string. Orkestra masternya juga pasti biola. Konduktornya juga dia tangannya sangat mengayun gitu, string. So long tones apa segala macam gitu kan. Kayak orkestra tadi leadernya Speednya lebih cepat gitu. bukan speednya lebih cepat, basicnya lebih perkusif. Perkusif ya. Walaupun ada stringnya ada, tapi perkusifnya itu kuat gitu. Jadi kalau makanya di gerakan tangan, misalnya ukel ya. Indonesia tuh dikenal ukel macam-macam, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, ada yang gitu kan. In ballet it's just this. Nggak ada. Indonesia lebih banyak variasinya gerakan tangannya. Lebih
nyelekit, Lebih nyelekit. kenes. Kenes. Lebih misalnya apa sih? Gitu, ya whatever lah ini ya. Jangan dicontoh, ini cuma ngaco-ngaco. Tapi kebayang Iya, gini sih. iya. Nah yang menarik juga Mas, apa sih hal-hal yang ada di balet yang akan sangat baik nih kalau tradisi juga menguasai dan sebaliknya hal-hal apa yang kalau di tradisi itu oke, di balet kalau menguasai juga Kalau akan baik? kita lihat tadi ya silat tadi itu, silat yang diperagakan tadi, Iya. itu mereka nggak tahu silat sama sekali loh. They know ballet aja, cowok-cowok dan cewek-cewek itu. Tapi smooth kan. Nah itu gunanya. Ballet itu adalah olah tubuh atau latihan buat posture dan movement badan yang termasuk yang paling canggih. Jadi balet itu bisa menjadi dasar sebenarnya untuk orang tarian apapun juga. Walaupun kita nggak Mbak atau Bu ini, Bu atau Mbak ya? Mbak ya, Mbak. Kata hatinya Mbak. Ya. Atau Miss. Jeng, oh Jeng, miss, ya oke. sorry. Mpok. Belajar balet, kontemporer dan lain-lain. Gitu. Tapi dulu dia ingin nari Swan Lake dan dia ngomong sama saya gitu. Saya bilang mungkin Frog Lake lebih bagus kalau gitu. Apa boleh buat? Saya Nggak mau Swan mungkin Lake, gitu loh. suruhnya Frog Lake. Suike, yes. Swike Lake. Nah, Oke gitu. Swike Lake. Tapi dia kan belajar tradisi, belajar tari Bali, belajar juga Betawi sama Atin. Bisa begini nih, coba. Karena belajar balet ya, coba Baliano music ya, ini Wih, Mr. Kakolin ya. Wis, Swan Lake jadi Frog Lake keren ini banget. maksudnya lenggak-lenggoknya dia bisa, tapi loncatnya, turnnya, ya itu jadi blend ya akhirnya makanya gitu ke balet sambal mata. Oke. Is it ballet, is it sambal mata? Enggak, it's something new. Gitu. Udah jadi sebuah ya satu kesatuan saja Udah gitu kesatu-satuan, ya. Oke. ya. Ini Ada pertanyaan masuk ada nih? pertanyaan yang masuk nih. Wow, saya- terima kasih yang Siap. sudah bertanya. Saya bacakan ya. Jangan banyak-banyak ya nanyanya. Siap. Siap Mas, Ini ditanya. pertanyaan dari Lisda. Yang pertama, selain tari Betawi, bisa nggak balet digabung sama tari tradisional lain daerah, misalnya Jaipong dan lain-lain seperti itu? Wah, Apapun bisa ya, Mas, ya? Tapi jangan usah terlalu matematis ya. oke. Maksudnya Jadi gimana Mas? ya kalau tadi misalnya itu kan kelihatannya Bali, tapi sebenarnya nggak Bali. Nggak, maksudnya jadi kayak sambal mata sih sebenarnya. Sambal mata aslinya dari Bali, tapi sekarang kayaknya udah jadi semua bumbu yang di seluruh Varian-variannya. Nusantara tuh udah ada di dalam situ deh. Iya. Kita Jadi- steak juga pakai sambal mata ada loh. Ada steak sambal Ada, mata. beneran. Dan enak. Enak. Iya. Saya ambil contoh mungkin kuda-kuda. Oke. Ini dari ininya apa namanya? Inspirasinya aja dari kuda lumping. Kuda lumping itu bisa Jawa Timur, bisa apa segala macam. Tapi do it with ballet dan campur dengan goyangan Betawi dan lain-lain, jadinya seperti ini. Majuin musiknya kayaknya. Musiknya bisa dimajuin nggak tolong? Ya, ya. Ini wow. Iya, oke. Kalau agak mirip, agak Sunda-Sunda nanti akan ada full tarian dari
Takakolin ini. Oh, Siap. Takako akan nari full nanti ya. Ini Heeh. pas banget ngomongin Takako, ada yang mau tanya nih Mas. Dari Jomblo Selatan. Wah, Jomblo Selatan. serius namanya Jomblo Selatan. Ya, ya. itu tadi daerah pusat ini ya. Jadi nggak di sini dia. Dia bilang, saya mau tanya sama yang paling cantik di panggung. Kalau boleh tahu, expertnya di tarian apa aja? Genre tari apa yang jadi basicnya? Oke, Jomblo silakan. Selatan bisa aja. Kayaknya sih sama semuanya ya, mau etnik, terus balet, terus jazz, sama mampu karena istilahnya udah mengindonesia gitu, baletnya juga udah sambal mata, jadi karena badan begini pun aku mampu gitu. Tapi kalau maksudnya bagus apa enggak tergantung guru, koreografer atau penonton. Cuman kalau mampu, aku mampu lah gitu. Semua bisa. Balet Indonesia ya. Balet Indonesia. Balet Indonesia. Balet Indonesia. Ya, terima kasih pertanyaannya ya, Iya, Jomblo iya. Selatan. Jomblo Selatan ya, Sudah jadi- dijawab ya. Beliau mampu semua. Iya. Ini ada dari Davin nih Mas Rusdi. Dia tanya, balet yang ada unsur Indonesianya atau balet Indonesia itu, atau yang sekarang ini kan kita bahasnya balet sambal mata gitu ya. Dia tanya, apakah laku di dunia? Sekarang kan kiblatnya barat tuh, dia bilang gitu. Wah. Saya yakin laku kalau kita pede. Kalau kita pede dalam arti gini, kenapa laku? Karena classical ballet sampai modern ballet, vocabulary geraknya memang ada variasi-variasi, tapi biasanya ada gerak-gerak atau pose yang udah ribuan tahun, puluhan ribu tahun ada, gitu. Sebenarnya sama dengan tradisi gitu. Ada gerakan yang puluhan tahun dan lain-lain itu sama gitu. Nah kalau kita blend, ini akan muncul sesuatu yang baru gitu. Mungkin awalnya orang akan apa sih gitu. Atau orang akan mulai meneliti, kan sekarang zamannya penelitian. Ini masuk genre apa? Ini ada unsur apa? Kalau kita nggak terlalu memperdulikan itu, kita berkarya aja, kita eksperimen aja seperti tadi Andrew dengan penari SMK 57 atau Atin dengan penari balet, musisi juga mengiringi penyanyi pop. Itu tadi nadanya nggak cocok, tapi cocok ya, enak ya. Itu kan sesuatu yang baru gitu. Itu pasti akan berkembang. Itu. Nah kalau kita ngomong semuanya senang Western itu juga sebenarnya sambal mata, cuma mereka sok ngomong itu punya mereka aja gitu. Padahal sebenarnya juga istilahnya gado-gado, sambal mata Gado-gado semuanya. ada yang gitu. dari Afrika, ada yang dari Cina, ada yang dari Indonesia juga Oke. gitu. Ini ada yang mau nanya challenge-nya nih Mas. Dari Naftalia Kristanti. Naftalia bertanya, tapi challenge apa nih ketika menyatukan atau mengkolaborasikan antara balet dengan tarian tradisi itu apa sih yang tersulitnya itu apa challenge-nya? Yang tersulit adalah kita harus masuk ke dua-duanya. Romantisme dari balet kita juga harus tahu, tapi dinamika mistik dari misalnya tradisi, apapun tradisinya, itu secara jiwa kita harus masuk dulu. Nah, setelah itu ketika kita meng-create sesuatu, jangan pakai parameter politik. Oke. Atau apapun gitu. Maksudnya ini utara selatan, ini gabungan dari ini. Enggak, udah bikin aja sesuatu, dia akan secara organik mengalir gitu. Oke. Jadi jangan sekarang gue tiba-tiba pakai ukel terus disambung dengan soundlick gitu loh misalnya. Iya. Secara sadar jangan pakai hitungan gitu karena ini dance. Oke. Akhirnya emosinya yang keluar. Tapi apapun yang menjadi pengalaman masuk ke kita, itu otomatis keluarnya akan menjadi sebuah fusion dan sesuatu yang baru. Oke. Saya ambil contoh, saya buat tarian buat Takako ini judulnya Es Lilin. Itu hanya dia yang bisa. Hanya dia yang bisa. Orang lain nggak bisa. Oke. Nggak tahu karena dia istimewa atau dia aneh. Salah satu itu tapi jadi dari Empok ini umur 20-an ya. 20-an sampai sekarang, mohon maaf boleh dikasih tahu.
47. Wah nggak kelihatan kita pikir. Wow. 27. Gitu. Iya. Itu Ditepuk tanganin ya. ada sedikit perbedaan. Ya, ada sedikit perbedaan terutama dalam nggak usah diomongin lah ya. Ada perbedaannya tapi pesonanya sama. Wih. Begitu kita harus nonton dong nih. Iya makanya. Kita lihat ya. Tapi ada satu lagi pertanyaan Ya, nih, terakhir oke. ya. Terakhir. Dari Andara. Pertanyaannya kalau penari balet kan badannya rata tuh. Terus kalau kita udah belajar balet, terus belajar tradisi, badannya jadi kurang semok gak ya buat tarian tradisi gitu. Oh iya, 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 iya. Gimana jawabnya? Jadi ya? semok. Jadi semok jadi ya? semok. Ya walaupun nggak langsung jadi membengkak gitu ya atau gimana enggak gitu enggak. Tapi semok atau enggak semok itu kan sebenarnya dari attitude ya. Oke. Ya memang ada orang yang sudah semok gitu, bohai gitu kan. Moleh. Moleh gitu loh. Aduhai kalau kata Roma Irama. Apa namanya? Tapi gimana goyangnya itu juga akan membuat nggak semok tapi begitu nari, gitu. Itu bisa. Jadi semok inside, weh semok inside. Inside going outside. You're going outside. Gitu, bisa gitu. Ada semok inside ya Bang. Oke. Habis ini kita mau menyaksikan apa ya Bang ya? Iya, yang tadi dibilang es lilin. Oh es lilin. Es lilin dulu. Saya merasa ini satu blend sama dia dan itu dia benar-benar bisa memblend antara ballet trainingnya Iya. dan juga traditional training. Dia belajar sama Atin, dia belajar tari Bali, dia belajar tari Jawa. Oke. Itu jadi blend jadi satu gitu. Saya cuma membantu menyusun geraknya aja. Gitu. Oke. Wah, Oke. Kalau gitu Oke. gimana kalau kita lihat Kita sama-sama coba ya. ya? Oke, kita saksikan. Taka Kolin, es lilin. Es lilin.